Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Godaan Pelebur Sukma Sang Kinasih Satria Piningit. Wahai para putra putri Nusantara, sesungguhnya kita semua meyakini bahwa manusia sang pinilih, manusia pilihan, itu saat ini telah berada di bumi Nusantara. Dan tidak sedikit pula para putra putri Nusantara menjadi wadah sebagai penerus sukma para leluhur Sang Kinasih Satria Piningit. Di antara para putra putri Nusantara tentunya mereka juga akan terpilih sebagai barisan-barisan pasukan Sang Kinasih Satria Piningit. Berbagai macam kelebihan yang dimiliki para putra putri Nusantara dan telah terpilih menjadi wadah barisan sang leluhur, reinkarnasi para terah mulia, terah leluhur yang bersemayam di wadah-wadah raga para putra putri Nusantara. Di antara para raga yang terpilih, semuanya saat ini sedang digembleng dan berlomba-lomba untuk menjadi yang terunggul. Dalam artian berlomba di dalam menanam budi pekerti yang baik, menanam segala hal-hal berperilaku yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sehingga di dalam perjalanan sukma-sukma yang berada mengisi wadah-wadah raga para putra putri Nusantara yang terpilih, tentunya di sana akan terjadi berbagai macam godaan-godaan saat mengemban terah leluhur yang ada bersemayam di raga para putra-putri Nusantara. Banyak yang terkecoh dengan berbagai macam godaan, yang mana godaan itu bila tak sanggup menjalaninya justru akan menjadi pelebur sukma yang mulia yang ada di dalam raga dirinya. Sukma-sukma itu nantinya akan melebur, bisa menjadi hal yang positif di dalam dirinya, dan terkadang melebur menjadi hal yang negatif, dan yang paling parah adalah melebur hingga sirna. Apakah godaan-godaan itu berupa sifat keduniawian ataupun godaan-godaan yang membakar hawa nafsu birahinya? Tentunya para kita semua putra-putri Nusantara sangat menyadari beban amanah yang diemban bagi tunas-tunas bangsa. Para putra-putri Nusantara itu tidaklah mudah, karena untuk menjadi manusia sejati semuanya harus diuji melalui ujian-ujian Sang Pinilih. Itu sebabnya mengapa penghuni surga itu hanya sedikit yang mengisinya. Tidak semua orang mampu terpilih mengisi surga yang sejati, surga baik yang dirasakan di alam dunia ataupun di alam akhirat kelak. Orang-orang yang telah terpilih sebagai manusia dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa, tentunya mereka menjadi wadah untuk mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai wadah untuk menerapkan segala ajaran-ajaran suci, ajaran cinta kasih, ajaran saling mengayomi, saling menghidupkan, melestarikan apa yang ada di bumi semesta kita. Karena sejatinya Yang Maha Kuasa telah menciptakan alam semesta ini untuk dikelola oleh umat manusia, agar jangan sampai terjadinya kehancuran atau terjadi kecarut-marutan. Namun seiring berjalannya waktu, wahai sahabat semua, wahai para putra putri Nusantara, banyak di antara sang pinilih ataupun sang wadah yang akhirnya hancur tercerai-berai, melebur menjadi sirna tak tersisa, karena mereka gagal di dalam menempuh berbagai macam godaan, baik pun godaan kesabaran di dalam menahan amarahnya,
ataupun godaan-godaan yang sifatnya membakar hawa nafsu birahinya. Bagaimana kita akan bisa menghargai, menghormati, ataupun menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menumbuhkan rasa empati pada sesama jikalau kita masih tergoda dengan hawa nafsu birahi kita? Tentu saja ketika kita melihat wanita-wanita cantik, bukannya kita menyayangi, merangkul, mengasihi, dan memeliharanya ataupun menjaganya, justru malah menodainya. Manusia akan tahu batasan-batasan mana yang baik untuk orang lain, mana yang tidak baik untuk orang lain. Dalam artian, orang lain berhak hidup damai, hidup nyaman, hidup tentram tanpa terganggu dengan perilaku kita. Untuk itu, ajaran Sang Kinasih Satropinit sangat mencekal adanya saling merugikan satu dengan yang lainnya, saling memusuhi, apalagi saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Kita harus mengkaji lebih dalam lagi tentang nilai-nilai kemanusiaan dan siapa kita dan siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat ini kita krisis dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita kebanyakan terbelenggu dengan doktrin dan dogma, sehingga kita lebih mengutamakan hal yang tidak masuk akal, melainkan hal-hal yang bisa kita terima secara akal. Kita bisa menerima segala kekurangan siapapun yang ada di sekitar kita, namun terkadang kita terlalu egois memaksakan orang lain untuk menjadi sempurna di hadapan mata kepala kita. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan, namun janganlah kekurangan dan kelebihan itu justru menjadi pemicu pertikaian, perpecahan antar sesama. Wahai para putra-putri Nusantara, mari kita bergegas, bangun, dan saling bersatu untuk nilai-nilai kemanusiaan. Janganlah lagi meributkan keadaan orang lain, tapi fokuslah pada satu tujuan, yakni hidup rukun, damai sejahtera, dan membangun bumi Nusantara kita tercinta dengan segala potensi yang ada. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu orang-orang yang ingin memecah belah bumi pertiwi kita, ingin memecah belah persatuan para putra-putri Nusantara. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.